Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Erifan Aprilio Timuli dengan NIM 22055311139. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT Tugas Pengetahuan Material Teknik. Materinya adalah Science of Engineering Materials atau ilmu material teknik. Bab 1, kesetimbangan fasa, perubahan dan fasa karakteristik fasa. 1.1 ada introduction atau pendahuluan. 1.2 the base, role and definition, aturan dan definisi fase. 1.3 ada base equilibria of one and two component system. Kesetimbangan fase sistem 1 dan 2. 1.4 ada classification of alloys, klasifikasi panduan fase tunggal. Ya, phase equilibria, phase changes and phase characteristic. 1.1 introduction atau pendahuluan. Pada volume pertama kita telah mempelajari karakteristik dan molekular pembentukan fase gas, cair, dan padat. Tetapi telah ditunda untuk saat ini studi terorganisir dari sistem di mana dua atau lebih fase terjadi bersama-sama dalam keseimbangan. Fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang kimia seragam dan secara fisik seragam dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem dengan membatasi permukaan. Sebuah sistem adalah bagian dari materi alam semesta yang dapat kita pilih untuk pertimbangan. Kesetimbangan antara dua atau lebih fase dalam suatu sistem mudah dipelajari dengan bantuan aturan fase TB yang diturunkan termodinamika oleh J. Willard Gibbs sejak tahun 1878. 1.2 ada the base role and definition, aturan dan definisi fase. Sementara definisi fase telah diberikan di atas, khususnya penting alam menerapkan aturan fase adalah jumlah fase. Gas yang saling bercampur, campuran gas dalam sistem atau apapun hanya terdiri dari satu fase. Cairan yang dapat bercampur sama membentuk satu fase Weibull. Dalam kasus cairan bercampur, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Benda-benda padat memiliki komposisi kimia yang sama tetapi struktur kristal yang berbeda. Merupakan polymorph, merupakan fase yang berbeda dan begitu juga padatannya yang berbeda dari komposisi kimia yang berbeda. Kecuali padatan yang berbentuk pada larutan, misalnya kuningan adalah panduan fase tunggal, tembaga dan zinc dan ruby adalah fase tunggal dari aluminium oksida yang mengandung eroim oksida terlarut (Cr2OJ3). Perlu dicatat bahwa suatu fase tidak perlu berada dalam satu fase unit buat. Dapat dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Dengan demikian, Y mewakili satu fase, apakah itu hadir sebagai satu blok atau dibagi menjadi potongan-potongan kecil. Namun, subdivisi seharusnya tidak dibawa ke dimensi molekul. Jumlah komponen pada kesetimbangan adalah bilangan terkecil dari kontingen variabel independen dalam hal komposisi masing-masing, dan setiap fase sistem dapat dinyatakan tipe sistem air pada titik triple. Misalnya, hanya memiliki satu komponen karena ketiga fase S cair dan uap pada dasarnya komposisinya H20. Mengingat lagi sistem yang lebih kompleks seperti disosialisasi kalsium karbonat menurut persamaan.
Ini adalah rumus kalsium karbonat 1.1. Ada 3 fase, yaitu CaCO3 padat, CaO padat, dan gas COI. Tetapi jumlah komponennya 2 karena komposisi masing-masing dari 3 fase dapat dinyatakan dalam 2 molekul spesies, misalnya CaO dan CO2. Jumlah derajat keluasan suatu sistem adalah minimum jumlah faktor variabel independen seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi yang harus ditentukan untuk menentukan sepenuhnya merupakan keadaan setimbang suatu sistem. Perlu dicatat faktor variabel yang kita dihadapi hanyalah faktor intensif sifat-sifat, yaitu sifat-sifat yang khas dari individu fase sistem dan tidak tergantung pada jumlah fase. Aturan fase dapat dinyatakan sebagai berikut. Asalkan kesetimbangan antara sejumlah fase dan suatu sistem hanya dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan konsentrasi. Jumlah fase P dan derajat kebebasan F. Sistem melebihi jumlah komponen E sebanyak 2. Ini ada rumus 1.2. Aturan ini hanya berlaku untuk apa yang disebut biasa sistem CB-Mikal, di mana tidak ada pengaruh gravitasi, magnet atau gaya listrik, atau aksi permukaan yang hadir. Fase aturan adalah generalisasi yang penting, meskipun itu tidak memberitahu apa-apa yang tidak dapat disimpulkan. Sebaliknya, dalam sistem sederhana apapun, itu adalah panduan berharga untuk memahami kesetimbangan fase secara lebih kompleks sistem. Ada beberapa penerapan aturan fase. Yang pertama, titik nol di angka 1.1a. Dalam ini kasus P3, C sama dengan 1. Oleh karena itu, F sama dengan 1 sampai 3 kurang 3 tambah 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, sistem adalah invarian dan baik tekanan maupun suhu tidak dapat diubah tanpa perubahan jumlah fase. Ini ada gambar. Gambar 1.1 yang di atas adalah diagram fase untuk watt pada suhu sedang. Itu A. Yang B, diagram fase untuk watt pada tekanan tinggi. Kedua, penguraian kalsium karbonat 1.1, P sama dengan 3, C sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1. Sistem adalah univarian dan baik tekanan atau suhu dapat divariasikan sesuka hati dalam batas-batas tertentu tanpa mengubah jumlah fase. Ada 3 transformasi fase. Ada A, C, U. Ini ada rumus A dan B. Ada tekanan uap logam. Tekanan uap logam dan panduan sangat kecil dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, hanya 2 variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu temperatur dan konsentrasi. Sistem seperti itu di mananya fase padat dan cair yang dianggap sebagai kental sistem. Mereka biasanya diselidiki pada tekanan konstan. Karena tekanan konstan, jumlah derajat kebebasan F menjadi kurang oleh 1 dan sistem kental dengan demikian diwakili oleh rumus di atas. Dalam kedua kasus A dan B, ini C, A dan B, C, dan sejak uap air di fase dianggap tidak ada, P sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1 kurang 2 tambah 1 sama dengan 0. Seperti sistem karena itu invarian, dengan kata lain suhu harus tetap konstan ketika sistem tersebut mengalami transformasi fase. Representasi grafis
Dari hubungan fase untuk sistem terkondensasi dua komponen disederhanakan dengan mempresentasikannya pada koordinat rektangular. Suhu versus komposisi atau konsentrasi. Sistem kondensasi tiga komponen temari akan memiliki namun tiga variabel bebas, dua di antaranya adalah konsentrasi dan yang ketiga adalah suhu. Sosok tiga dimensi akan diperlukan untuk mengularisasikan sistem Turner secara grafis. Namun sistem seperti itu dapat direpresentasikan pada diagram segitiga PTL untuk rangkaian bagian isotermal. Ya, termasuk dalam 1.3 ada kesetimbangan fase sistem satu komponen. Bahan murni merupakan sistem satu komponen. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Sebuah diagram seperti gambar 1.1a yang memberikan kondisi kesetimbangan antara berbagai bentuk atau fase suatu zat disebut kesetimbangan diagram atau diagram fase. Diagram seperti itu sangat menarik informasi. Mempertimbangkan misalnya kesetimbangan cair uap, terbukti bahwa dengan mengubah kondisi ke C, yaitu konstan tekanan dan penurunan suhu, atau ke D, yaitu suhu konstan dan peningkatan tekanan, uap menghilang sepenuhnya dan cair saja tetap. Sedangkan perubahan kondisi ke A, yaitu kenaikan suhu pada tekanan konstan, atau ke B, yaitu penurunan tekanan pada suhu konstan, mengakibatkan hilangnya cairan sepenuhnya, sehingga hanya uap yang tersisa. Kadang-kadang dimungkinkan untuk mendinginkan cairan, yaitu mendinginkan cairan di bawah titik bekunya. Ini diwakili oleh garis putus-putus perpanjang dari kurva kesetimbangan cair uap menjadi jauh titik tripi. Sepanjang OA, sistem uap cair berada dalam kondisi batas equilibrium, yang berarti bahwa kesetimbangan itu pasti. Tapi bukan yang paling stabil pada suhu tertentu. Selain fase stabil, sistem metastabil mengalami perubahan spontan. Misalnya, jika sejumlah kecil padatan ditambahkan ke cairan uap, sistem pada kurva DA adalah pemadatan langsung dari seluruh cairan, dan sebagai tanggapan suhu dan tekanan bergeser ke beberapa titik di OA. Sistem metastabil seperti yang terlihat dari gambar 1.1a memiliki tekanan uap yang lebih besar daripada yang stabil di suhu yang sama. Dapat dengan mudah dilihat dari gambar 1.1a bahwa jika uap pada tekanan di bawah titik triple cukup disaring, uapnya lewat langsung ke dalam bentuk padat tanpa cairan fase. Untuk uap air, ini mewakili kondisi untuk pembentukan hoar, frost, dan salju. Dari penurunan suhu secara tiba-tiba ketika tekanan perisal uap air di dalam atmosfer kurang dari teban 4,6 mm Hg menghasilkan formasi langsung es. Kebalikannya juga benar. Dengan demikian, zat padat dapat diuapkan sepenuhnya tanpa pembentukan fase cair antara, asalkan tekanan uap tidak diperbolehkan melebihi aerospadding menjadi titik triple. Ambil contoh yodium. Titik triplenya berada pada 114,15 derajat Celcius pada tekanan kesetimbangan yang sesuai adalah 900 mm
Jadi, jika yodium padat dipanaskan pada suhu di bawah 114 derajat Celcius, menguap secara langsung, dan jika uap terus-menerus dihilangkan dengan mengembungkan pada permukaan yang diendapkan untuk menjaga tekanan, tetapi baik di bawah 90 mm. Penguap berlangsung sampai padat benar-benar tersublimasi. Dengan cara ini adalah proses sublimasi Dania menawarkan metode pemurnian padat azam benozat dan naftalena yang tekanan 3 titiknya, seperti yodium, jika berlaku secara analog. Beberapa zat memiliki tekanan titik rangkap 3 dalam XX 1 atom, sebagai misalnya karbon dioksida 5,11 atom dalam kurung -56 A derajat Celcius kurung arseni abu-abu 38,8 atom dalam kurung 818 derajat Celcius kurung, dan fosfor ungu 43,1 atom dalam kurung 595 derajat Celcius. Akibatnya zat-zat ini tidak dapat dicairkan oleh direbus pemanasan pada tekanan atmosfer. Karbon dioksida padat disebut dry ice langsung masuk ke gas pada sebuah tekanan di bawah 5,11 atom. Ini adalah membuatnya menjadi refrigeran yang berharga karena bebas dari cairan formasi, tidak seperti refrigeran bisa like karbon dioksida pada tin yang dicairkan hanya jika tekanan melebihi 5,11 atom. Sederhana gambar 1a menyajikan informasi yang tersedia tentang fase air yang terjadi pada tekanan dan suhu sedang. Gambar 1.1b menunjukkan perilaku fase pada tekanan yang sangat tinggi. Banyak fase pada padat baru sesuai dengan bentuk Eristalging Dries dihadapi. Terlihat bahwa pada tekanan yang meningkat, padatan yang terpisah dari air cair adalah GES 1, 111, 5, 6, dan 7. ES 11 sebagaimanapun hanya dapat diperoleh dari bentuk padat lainnya, misalnya 3 atau 5. Dengan mengubah suhu atau prosedur yang sesuai, menarik titik lele S Vn yang ada di atas sekitar 20.000 tekanan atom. Lebih dari 100 derajat Celcius, Cn tidak dapat negatif. Ia mengalir dari aturan fase 1.2 bahwa nilai maksimum P adalah 3, yang menyiratkan bahwa tidak melebihi dari 3 fase polimorf dapat Bc dan kesetimbangan stabil dengan lainnya secara bersama. Ini selaras dengan pengamatan seperti perubahan keadaan polimorf. Transisi dari satu fase padat ke fase padat lainnya adalah transformasi dari dua orde pertama. Dengan demikian, terjadi perubahan yang tidak berkelanjutan dalam energi internal sistem pada suhu transisi dan air responding evolusi atau penyerapan panas. Tidak ada titik eristik yang pernah diamati dalam transformasi polimorfi. Ini adalah titik Dufresne mendasar antara fenomena polimorfi dan fenomena perubahan keadaan. Tidak adanya titik eristik antara dua fase padat kristal adalah namun cukup ditunggu karena transisi yang berkelanjutan dari satu padat ke yang lain. Ada sistem dua komponen, sistem dua komponen. Bahan dengan dua komponen adalah sistem biner yang dipelajari lumayan Eumon dalam A11. Jenis ionisasi dua komponen adalah hubungan yang mencair beku, gambar 1.2,
menunjukkan hubungan fase dari dua sistem rekayasa penting. Garis OA pada gambar 1.2a ada V, F atau sistem H2O NaCl mewakili kelarutan garam NaCl dalam air garam dan garis OB kantor di air garam menunjukkan 100% H2O dan 30% NaCl. Terlihat dari gambar 1.1.2a bahwa larutan garam dan air dapat dilarikan ke kurang dari ODC tanpa pemadatan. Suhu terendah di mana solusi tetap sepenuhnya cair disebut suhu eutiki, dan posisi yang memiliki titik beku terendah disebut komposisi eutik untuk sistem H2O NaCl. Posisi ada eutiki ditandai dengan kesetimbangan fase, ionis fase, dan pas karakteristik. Ini ada gambar A dan B. Gambar 1.2a diagram di atas ini dari diagram titik beku sistem bin H2O NaCl 1 tekanan. Yang B diagram titik beku untuk biner sistem H2O CaCl 2 pada tekanan 1 atom. Perpotongan kurva kelarutan adalah 23,3% NaCl dan 76,7% H20. Komposisi eutetik untuk sistem H2O sampai CaCl2 ditunjukkan pada gambar 1.2b adalah 29% CaC2 dan 71% H2O. A. Kalsium klorhidratan. Komposisi ini tetap cair pada suhu serendah sebagai slot C. Sedangkan larutan serupa NaCl membeku pada -21 derajat Celcius. Oleh karena itu, kalsium klorida pada natrium hidroklorid digunakan untuk menghilangkan es dari jalan raya di iklim yang sangat dingin. Kelarutan dan hubungan lele beku seperti yang telah kita lihat di atas cukup umum di semua jenis kombinasi dua komponen, termasuk sistem panduan biner. Kita dapat mempelajari panduan semacam itu, namun sebelum ini kita akan mengubah perhatikan singkat pada klarifikasi struktur panduan. Ya, masuk dalam 1.4 ada klarifikasi panduan. Panduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan, yang setidaknya satu sebuah logam. Secara struktural, panduan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu panduan fase tunggal dan multifase alloy. Ini ada panduan fase tunggal. Jika panduan fase terdiri dari fase tunggal dalam keadaan padat, itu dapat hanya berupa larutan padat atau fase antara. Ini adalah didiskusikan di bawah. Solusi padat hanyalah solusi dalam padatan keadaan dan terdiri dari dua atau lebih jenis atom membentuk satu fase. Istilah pelarut digunakan untuk merujuk pada yang lebih melimpah bentuk atom dalam larutan padat dan istilah zat terlarut ke yang kurang melimpah. Atom-atom terlarut didistribusikan ke seluruh kisi kristal pelarut. Kisi dari larutan padat yang dihasilkan adalah pada dasarnya pelarut murni. Namun atom terlarut mungkin menempati dua jenis posisi yang berbeda dalam kisi pelarut seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. Jika mereka menggantikan atom pelarut dari kisi, kombinasi yang dihasilkan disebut padat substitusi larutan
atau jika mereka menempati posisi internal antara atom kisi, kami memiliki solusi pada interstial. Ini ada gambar A dan B. Gambar 1.3. Ini ada yang A, ada dua bentuk dasar larutan padat. Yang A padatan substitusi larutan, yang B larutan padat interstial. Perhatikan bahwa kristal pola atom pelarut tidak berubah. Larutan padat substitusi panduan jenis ini sering dibuat untuk mengingatkan kekuatan logam yang diberikan. Sejumlah jenderal aturan tersedia sebagai besar melalui karya Rothery. Tom membantu dalam pemulihan elemen panduan yang tepat. Singkatnya, aturan ini adalah sebagai berikut. I. Ukuran relatif Jector solubilitas pada yang ekstensif dari satu logam ke logam lainnya hanya terjadi jika diameter logam atom pelarut zat terlarut beberapa kurang dari 15%. 2. Ada kimia afinitas Jector agar larutan padat terjadi antara dua logam. Di sana tidak boleh ada perbedaan yang berarti dalam keelektronegatifan di antara mereka, karena semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara dua unsur, semakin besar afinitas kimianya, dan karena semakin besar kecenderungan menuju pembentukan senyawa. Jector valensi relatif logam dengan valensi lebih emas valensi 1 dapat melarutkan sekitar 5% magnesium valensi 2 sedangkan magnesium melarutkan kurang dari 0,1% emas. 4. Faktor struktur kristal. Hanya logam memiliki jenis yang sama struktur kristal dapat larut dengan proporsi dalam keadaan padat. Lanjut, jika atom salut adalah target atau lebih kecil dari atom pelarut, ada distorsi struktur kisi di wilayah zat terlarut atom. Hambatan yang disebabkan oleh distorsi gerakan ini dislokasi pada bidang slip meningkatkan kekuatan panduan. Di faktanya, sebagian besar perubahan sifat dalam larutan padat disebabkan oleh distorsi kisi seperti itu. Efek maksimum terjadi di tingkat komposisi di mana distorsi kisi maksimum. Solusi padatan tertutup dalam larutan padat sejati seperti ditunjukkan pada gambar 1.4a. Kedua, jenis atom didistribusikan secara akatitus kisi dan struktur kristal. Beberapa panduan bagaimanapun memiliki sifat bahwa mereka membentuk larutan padat yang tidak teratur pada tingkat yang lebih tinggi. Karena agitasi termal yang lebih besar tetapi pada suhu yang lebih rendah suhu mereka berubah menjadi pengaturan yang teratur dari keduanya jenis atom. Gambar 1.4b. Struktur yang teratur seperti itu disebut suprelati atau subretrus. Pemesanan disebabkan oleh kekuatan interaksi antara dua jenis atom dalam struktur urutan sempurna dari larutan padat. Terbukti hanya dapat terjadi jika dua jenis atom hadir dalam rasio tertentu, seperti 1:1,
rasio ditunjukkan pada gambar 1.4b. Larutan padat menurut terbentuk dalam sejumlah sistem panduan. Salah satunya adalah panduan tembaga Seng sesuai dengan rasio atom 1:1 dari dua unsur. Kekuatan panduan biasanya meningkatkan dan keuletan menurut dengan pemesanan. Efek seperti itu diucapkan dalam sistem di mana bentuk sel satuan diubah dengan memesan, tetapi adalah kekuatan panduan biasanya meningkat dan keuletan menurun dengan pemesanan. Efek seperti itu diucapkan dalam sistem di mana bentuk sel satuan diubah dengan memesan, tetapi ini adalah gambar A dan B. Gambar di atas ini gambar 1.4 susunan atom dalam. A itu tak beraturan dan B ini padatan teratur larutan. Dibaikan di mana fase yang dipesan memiliki struktur kisi yang sama dengan fase yang tidak teratur, namun dengan mudahnya memesan produk perubahan nyata dalam sifat listrik, resistivitas listrik menunjukkan penurunan yang nyata ketika pemesanan terjadi pada padatan yang tidak terlarutan. Larutan padat intersistal. Dalam jenis larutan padat ini beberapa atom yang relatif kecuali ditampung di celah antara atom pelarut charger gambar 1.3b. Sejak celah struktur dibatasi dalam ukuran hanya atom dengan jari-jari atom kecil, diharapkan akan membentuk larutan padat intersisial. Telah ditunjukkan oleh studi Rattray dan lain-lain bahwa secara umum larutan padat industrial yang luas hanya dapat terbentuk jika jari-jari atom terlarut lebih kecil dari 0,59 dari pelarut. Sejak logam penting secara komersial berkisar dari kobalt dalam kurung 1,25 Al hingga magnesium dalam kurung lagi 1,60 A tutup kurung. Kelarutan intersial dalam logam ini adalah terbatas pada atom dengan jari-jari kurang dari 0,75 hingga 0,95 A. Atom-atom ini adalah hidrogen dalam kurung 0,48 A, kurung oksigen kurung lagi 0,60 A, kurung nitrogen kurung 0,71 A, kurung ada karbon kurung ada 0,77 A, dan boron 0,97 A. Dalam beberapa kasus larutan padat sangat penting. Larutan industrial karbon dalam besi adalah dasar dari baja pengerasan permukaan baja yang dihasilkan oleh proses karburasi. Juga karena larutan industrial karbon yang berdifusi ke dalam permukaan baja, nitrogen industrial digunakan dalam proses nitriding, difusi nitrogen ke permukaan steel. Untuk pengerasan permukaan baja, nitrogen interstitial juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan baja tahan karat 18 Cr sampai dengan 8 Ni dalam kondisi austentik kurung bagian 2,5
Baja ini juga mengandung karbon yang terlarut secara intersial. Selain itu, kromium, nikel, dan unsur-unsur minor yang dilarutkan secara substitusi dalam besi. Fase antara struktur kristal dari larutan padat seperti yang telah kita lihat di atas. Pada dasarnya ada logam pelarut dengan sedikit perbedaan parameter kisi yang banyak sistem panduan disebut fase menengah. Kadang-kadang fase peratalan ada dengan komposisi tetap, yaitu dengan rasio tetap dari atom komponen, atau hanya pada rentang kecil komposisi, karena kemudian disebut perantara atau intermetallic senyawa-senyawa karena menunjukkan titik lelah yang tajam atau titik dekomposisi dan karakteristik lain seperti perbedaan spesies kimia. 3 jenis senyawa atau intermetallic yang paling umum adalah A. Senyawa valensi, B. Senyawa interstial, dan C. Senyawa elektron. A. Senyawa valensi. Mereka umumnya dibentuk oleh kombinasi dari dua atau lebih logam yang memiliki valensi kimia. Ikatan mungkin ionik atau kovalen tergantung pada perbedaannya dalam kolektronegatifan senyawa intermetallic bukan metal dalam sifat mereka dan memiliki keuletan dan konduktivitas listrik yang buruk. Struktur kristal mungkin kompleks dan sangat berbeda dari struktur logam komponen. Contoh valensi adalah Mg25I, Mg-ASN, Mg2Pb, dan AISB. B. Senyawa interstial. 5 unsur yang memiliki elemen kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen, yang memiliki bentuk larutan padat interstial seperti yang telah kita lihat di atas, juga membentuk senyawa interstial dengan logam transisi seperti lithium Sc Sc, titanium Ti, zirconium Zr, tantalum Ta, tungsten W. Dari komponen contoh tipikal adalah besi daripada fase C disebut senyawa ini memiliki komposisi tetap (6,69% berat karbon) dalam struktur kristal kompleks ada dengan 12 atom besi dan 4 atom karbon per unit sel yang berbeda dari salah satu komponen besi dan karbon grafit. Senyawa interstial adalah logam memiliki titik lelah tinggi dan sangat keras. Banyak dari senyawa ini seperti TiC, TaC, TiN, WC, TiH2, MnSn, dan FeSc adalah berguna dalam pengerasan baja dan alat karbonat semen. Gambar 1.6 ada langsung di C. Senyawa elektron ini adalah senyawa intermetallic yang terbentuk dari 2 logam dengan ukuran atom kurang lebih SaJoE, tetapi bervalensi. Nama ini berasal dari kata bahwa mereka memiliki perbandingan pasti antara elektron valensi dengan atom.
seperti ini, seperti yang ditunjukkan pertama oleh Roth-Harry. Senyawa ini memiliki struktur yang pasti ditentukan oleh rasio elektron atom. Untuk setiap rasio pasti ada adalah senyawa intermetalik yang memiliki struktur karakteristik yang sama seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 dalam menghitung rasio elektron atau atom. Jumlah elektron valensi yang akan diberikan ke suatu unsur diambil seperti yang sesuai dengan nomor kelompoknya. Pengecualian untuk ini adalah unsur transisi gelombang. Untuk jumlah elektron valensi, ini ada tabel contoh senyawa elektron. Ini tabelnya, elektron atom, ada rasio. Ini jadi untuk tujuan penghitungan Cu, Ag dan Au adalah univalent. Ini adalah bivalent, Al adalah trivalent, Sn adalah tetravalent, tetapi elemen transisi seperti Fe, Co, Ni dan Pd bervalensi 0. Untuk contoh rasio elektron atau atom senyawa CuS, Ai. Ini ada. Lanjut ke panduan multifase. Langsung baca aja. Panduan fase tunggal terbentuk selama batas padat kelarutan tidak melebihi ketika batas ini terlampaui multifase atau panduan polifase. Terbentuk yang mengandung 2 atau lebih struktur, 1 atau lebih yang dapat berupa logam murni atau jenis fase tunggal panduan seperti larutan pada substitusi atau interstial. Panduan multifase lebih umum daripada panduan satu fase dengan juga lebih penting secara industri karena sifat mereka dapat bervariasi untuk gelar yang lebih besar. Sifat-sifat AUOY multifase bergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi fase dalam struktur mikro bagian 1.8. Multifase diberikan oleh diagram fase. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi saya.